Semua negara anggota Dewan Keamanan DKPBB, kecuali Amerika Serikat, sepakat menyatakan bahwa kelaparan yang terjadi di Gaza merupakan krisis buatan manusia. Diketahui DKPBB terdiri dari 15 anggota, yakni 5 anggota tetap dan 10 anggota tak tetap. Dari 15 anggota tersebut, 14 negara mendukung pernyataan bersama dan mengecam kelaparan di jalur Gaza. Diketahui pernyataan bersama itu dirilis pada Rabu 27 Agustus 2025. Berbeda dari anggota lainnya, Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda dan menyatakan sikap yang bertentangan. Pejabat Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Dorothy Shea mempertanyakan kredibilitas dan integritas laporan IPC terkait hal itu. Ia menyebut laporan itu tak lulus uji secara metodologis dan bersumber dari data Hamas. Meski mengakui bahwa kelaparan adalah masalah nyata di Gaza, Amerika Serikat tetap membela sekutunya Israel. Serangan terarah dilancarkan Angkatan Udara Israel pada Kamis 28 Agustus 2025. Pasukan Israel itu tampaknya memiliki misi untuk memusnahkan kepemimpinan dan politik Houthi. Sejumlah media melaporkan, intelijen Israel disebut mengetahui bahwa 10 menteri Houthi tengah berkumpul di luar sana. Mereka dilaporkan berkumpul untuk mendengarkan pidato pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi. Angkatan Udara Israel lantas melancarkan serangan yang menarget pertemuan tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, serangan itu menghantam daerah dekat kompleks kepresidenan. Sebuah gedung di sana selatan juga digempur oleh pasukan Israel. Dilaporkan, intelijen Israel memantau saat al-Houthi tengah menyampaikan pidatonya. Kepala Staf IDF El Zamir dan komandan senior mengaku telah berkoordinasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum melesatkan serangan. Militer Israel IDF sesumbar telah menggagalkan serangan Hamas yang dilancarkan dari sebuah terowongan. Dalam pernyataannya pada Kamis 28 Agustus 2025, IDF menuding militan Palestina itu melesatkan serangan dari terowongan besar yang ada di lingkungan Zaitun, kota Gaza. Dikutip dari Ynet News, IDF menyatakan setidaknya 4 militan Hamas muncul dari terowongan sepanjang 800 meter itu. Mereka dituding melakukan penyerangan terhadap posisi pertahanan yang dijaga Brigade Lapis Baja ke-7. IDF mengaku 2 prajurit cadangannya berhasil menepis serangan Hamas. Terowongan itu kemudian ditemukan masih aktif digunakan oleh militan Palestina tersebut. Pasukan dari Divisi ke-99 bekerja sama dengan Zenit Tempur Yahalom menemukan ruangan, perbekalan, bahkan granat berpeluncur roket di terowongan. Militer Israel lantas menghancurkan terowongan Hamas itu. Angkatan Darat Israel melesatkan serangan yang menarget sekelompok pejabat tinggi militer Houthi Kamis 28 Agustus 2025. Dilaporkan serangan yang menyasar wilayah Sanaa itu dilesatkan tepat saat pemimpin Houthi tengah menyampaikan pidatonya. Dikutip dari The Jerusalem Post, Perdana Menteri Houthi Ghalib al-Rahawi tewas dalam serangan tersebut. Ia diketahui tengah berada di sebuah apartemen bersama sejumlah rekannya saat terbunuh. Selain itu, Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Houthi disinyalir turut menjadi korban dalam serangan tersebut. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi terkait kematian ketiga pejabat Houthi itu. Adapun Al-Haddad melaporkan bahwa pasukan Israel menarget rumah-rumah tempat para pejabat Houthi diduga bersembunyi. Seiring dengan itu, militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerang target di sana. Serangan itu terjadi seusai IDF menembak jatuh 2 drone yang diluncurkan Houthi Yaman. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich meminta pemerintah untuk mulai mencaplok sebagian wilayah Gaza. Smotrich mendesak pendudukan Gaza itu jika Hamas tetap menolak untuk melucuti senjata. Dalam konferensi persnya di Yerusalem pada Kamis 28 Agustus 2025, Smotrich mengusulkan agar Hamas diberi ultimatum untuk menyerah. Selain itu, militan Palestina tersebut juga didesak untuk melucuti senjata serta membebaskan saudara Israel yang masih tersisa di Gaza. Jika Hamas menolak, Smotrich menegaskan bahwa Israel harus mencaplok sebagian wilayah tersebut setiap minggu. Hal itu akan dilakukan selama 4 minggu lamanya. Disampaikan Smotrich, warga Palestina bakal diperintahkan bergerak ke selatan, diikuti oleh pengepungan Israel di wilayah utara dan tengah. Smotrich sesumbar bahwa taktik untuk mengalahkan Hamas itu bisa dicapai dalam waktu 3-4 bulan.